Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat kebaya kutu baru. Nah, yang pertama ini saya share dulu bagaimana cara membuat tutorial polanya. Di sini akan saya mulai dengan pola dasar yang sudah dikembangkan dan dipanjangkan. Panjangnya disesuaikan dengan baju yang diinginkan ya. Model bawahnya biasanya lancip atau agak sedikit serong. Suka-suka aja sih sebenarnya. Kemudian kalau punya saya ini agak panjang kebayanya jadi menutupi bokong. Dan ini kerung ketiaknya juga sudah dirubah ya. Dan ini polanya juga sudah dikasih kelonggaran. Nah, depan belakang sudah. Yang pertama kali akan kita lakukan yaitu merubah lingkar kerung leher belakang. Untuk kerah yang mepet batang leher, teman-teman tidak perlu melakukan perubahan. Cukup seperti ini aja. Tapi kalau misalnya ingin agak sedikit longgar bagian lehernya, teman-teman bisa melebarkan sekitar 1 sampai 1,5 cm di bagian bahu ujung leher ini. Lalu kita bentuk kerung leher yang baru. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu ini tinggal diukur aja polanya. Ini sudah tidak terpakai ya, jadi yang dipakai yang sudah dilebarkan. Kita ukur setengah kerung lehernya, biasanya seperti ini. Namun untuk kebaya supaya gampang dijahit, teman-teman bisa membuang atau memapras ujung sudut ini seperti ini boleh, karena nanti kerahnya setali ya. Atau untuk yang paling mudah lagi, teman-teman bisa langsung ambil garis lurus saja. Ini saya hapus dulu. Setelah kerung leher dilebarkan, ini lalu ditarik garis lurus dari ujung pelebaran kerung leher hingga menyentuh garis TB seperti ini. Jadi kita ambil lurusnya. Nah, ini adalah cara jahit yang paling mudah. Efeknya paling nanti bagian belakang kerahnya agak sedikit lebih tinggi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini saya hapus saja garis kerung leher yang tidak diperlukan ya, supaya tidak mengganggu. Nah, lalu untuk setengah kerung lehernya, teman-teman tinggal ukur garis lurus ini aja. Dari ujung sini, ujung bahu sampai ke sini. Nah, misalnya punya saya sekitar 7,5 cm. Kita catat 7,5 cm ini merupakan setengah lingkar kerung leher belakang. Lalu selanjutnya kita beralih ke pola depan. Dari tengah muka kita masukkan kurang lebih 4 cm. Atau kadang ada juga sih yang 4,5 sampai 5 cm jika ingin kelepak depannya lebih besar. Kita tarik garis lurus dari ujung atas sampai ke bawah. Lalu beralih ke bagian atas ini. Bagian bahu depan kita keluarkan 1 sampai 1,5 cm, samain kayak yang belakang. Lalu kita tarik garis ke atas tegak lurus. Setelah itu, di garis lurus ini kita akan ukur setengah lingkar kerung leher belakang yang tadi sudah kita ambil ukurannya pada pola belakang. Lalu kita tarik garis lurus, tegak lurus seperti ini. Kemudian supaya kerahnya nanti tidak terasa tarik-menarik, bagian atas ini kita naikkan 1 cm. Kemudian kita hubungkan ke ujung kerah sini. Setelah itu bagian ujung TB-nya ini kita keluarkan 1 cm juga. Nah, lalu kita hubungkan ke bagian batas bahu. Nah, seperti ini. Ini kita papras lengkung aja supaya mudah nanti ketika menjahitnya. Ketika kita melakukan pengeluaran dan kenaikan 1 cm ini nanti, di sini nanti sebenarnya akan membentuk sudut. Nanti teman-teman bisa dipapras seperti ini ketika menjahit, atau sebenarnya gini aja nggak apa-apa. Ketika dijahit memang agak lancip, tapi nanti nggak kelihatan. Lalu setelah itu ini kita lipat bagian tengah mukanya lurus sesuai dengan bentuk polanya. Setelah itu kita gunting polanya dengan posisi kertas dilipat. Kertas yang dilipat ini fungsinya nanti sebagai lapisan kerah. Lalu selanjutnya tinggal kita gunting semua bagian polanya sampai selesai. Setelah digunting maka didapatkan pola depan yang selebar ini. Ini sudah sekalian lapisan. Nah, karena ini cukup lebar lapisannya, ini saya kecilkan kira-kira segini. Ini bisa dikira-kira dulu aja sekitar segini, lalu kita ukur berapa. Lalu kita tarik garis lurus rata ke bawah. Kalau tidak dikurangin juga nggak masalah sih, nanti lapisannya jadi lebih lebar.
Lalu setelah itu kita gunting untuk mengecilkan lapisan kerahnya. Seperti ini sudah, lalu kita akan membuat bev atau tempat kancingnya. Supaya ukurannya pas, lebih baik kita ukur aja di pola depannya. Cara mengukurnya boleh dari sini sebenarnya, tapi untuk mempermudah bisa dari ujung kerung leher depan. Biasanya turun antara 5-8 cm. Karena saya nanti akan dipakai untuk jilbaban, maka di sini saya tidak terlalu besar turunnya, hanya sekitar 5 cm. Lalu kita buat garis batasnya. Kemudian dari ujung sini kita ukur kembali sampai batas bev yang diinginkan. Ini tujuannya sebagai patokan ketika memasang. Nah, misalnya di sini 21 cm. Ini angkanya diingat-ingat karena nanti akan kita pakai ketika pemasangan bev pada waktu menjahit. Lalu batas bawah bev ini juga sebenarnya suka-suka. Karena saya pakai jilbab, jadi saya panjangin bevnya ini sampai batas kupnatnya. Kalau kebaya tradisional biasanya ada yang panjang bevnya itu hanya sampai pinggang, bawahnya ini stagen. Tapi karena saya pakai jilbab ya supaya agak cocok, maka bevnya ini saya panjangin. Lalu setelah itu kita jiplak bevnya, ini lebar bevnya ini 8 cm atau 2 kali lebar kerahnya. Ini ya, karena lebar kerahnya tadi 4. Maka bevnya 8, kemudian panjangnya sepanjangan yang tadi sudah kita buat garis batasnya. Nanti polanya seperti ini dan ini dijahit begini. Kira-kira demikian komposisi dari pola kebaya kutu baru. Kemudian untuk pola lengannya teman-teman bisa menambahkan sendiri ya. Di sini saya hanya pakai pola lengan licin biasa. Baik, selanjutnya kita akan belajar memotong. Di sini saya pakai kain jumputan, tapi ini jumputan print biasa ya. Di sini karena tumpal dari kain jumputan ini hanya satu sisi, nah maka kainnya akan saya lipat melebar supaya bagian depan kanan kirinya mendapatkan tumpal dari kain jumputan tersebut. Lalu pola depan kita ambil, kita pasangkan seperti ini. Lapisannya dapat tumpalnya, jadi supaya dilipat tumpalnya nanti kelihatan dari luar. Lalu kita potong mengikuti bentuk kainnya. Tidak ada yang spesial sebenarnya, sama aja pemotongannya seperti baju-baju pada umumnya. Tinggal kita ikutin saja bentuk polanya. Lalu untuk bagian tengah muka, ini bisa dikasih kampuh, bisa juga tidak, atau dikasih sedikit seperti ini, setengah sentimeter atau 1 cm. Pola depan kita sisihkan, lalu pola belakang saya lipat memanjang, kemudian pola belakang ini berhimpit di lipatan kain. Kemudian kita gunting, cara mengguntingnya juga sama-sama aja seperti menggunting pola badan pada baju-baju yang lain, seperti ini. Lalu kita akan melanjut ke pemotongan lengan. Tinggal kita lipat dua kainnya, kemudian kita potong lengan dengan serat memanjang. Kemudian kita gunting mengikuti pola lengannya, kita kasih kampuh sama seperti baju yang lainnya. Lalu untuk bev, kita letakkan di lipatan seperti ini. Dari lipatan ini kita lebihkan sekitar 1,5 sampai 2 cm karena di sini nanti akan memakai kancing. Ya, kemudian ini kita semat seperti ini. Setelah itu ini kita gunting sesuai bentuknya, persegi ya, tapi lipatannya jangan tergunting ya. Kampuhnya ini 1 cm keliling kurang lebihnya. Tinggal kita gunting kampuh atas, bawah, dan sampingnya 1 cm. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini proses pengguntingan kainnya. Cukup mudah bukan? Nah, di video selanjutnya teman-teman bisa melihat bagaimana cara menjahitnya.